Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di Gias 2026, lebih tepatnya gue lagi di booth-nya Lexus. Karena Lexus baru aja ngeluncurin Lexus IS generasi terbarunya. Ada dua varian, ada yang hybrid dan juga ada yang elektrik Sobat Setir. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas si Lexus IS ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Lexus IS sendiri ini udah 8 generasi Sobat Setir. Jadi ini adalah generasi ke-8. Di generasi awalnya dia itu sharing platform dengan Toyota Camry, tapi sekarang tentunya sudah tidak. Nama IS sendiri itu ada beberapa singkatan, jadi ada dua singkatan. Ada yang bilang ini adalah Executive Sedan, ada juga yang bilang bahwa ini adalah Elegant Sedan. Jadi beda-beda nih Sobat Setir, tapi intinya adalah ini sebuah sedan yang dimensinya itu tidak terlalu besar, tapi nggak yang terlalu kecil juga. Jadi kira-kira Sobat Setir kebayang lah, kalau kita benchmarking sama brand Eropa, let's say kita benchmarking sama BMW gitu, IS itu posisinya ada di seri 5-nya, atau kalau di Mercedes-Benz, dia ada di E-Class-nya. Jadi ini adalah generasi yang terbaru, generasi ke-8. Kalau kita lihat, IS ini dia sedikit rada robotik gitu ya gayanya ya, futuristic robotik gitu. Dia udah nggak yang spindle grill banget kayak zaman dulu gitu ya, beda. Tapi tetap ada iconic shape-nya, iconic spindle shape-nya itu masih tetap ada gitu. Dia lampunya berada di bagian bawah, terdapat 2 buah proyektor full LED tentunya dengan DRL yang bentuknya masih ciri khasnya Lexus gitu, yang begini gitu. Gue bukan penyuka lampu yang berada di bagian bawah, jadi menurut gua andai ini posisinya ditukar itu lebih better. Tapi kembali lagi, kalau menurut kalian gimana, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ini adalah varian yang elektrik, jadi dia grillnya terbukanya ada di bagian bawah gitu ya, bagian atasnya tuh tertutup seperti ini. Di sini ada aksen-aksen diamondnya Sobat Setir. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita geser ke bagian samping, yuk. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Bergeser ke bagian samping, kelihatan bahwa dia tuh memiliki satu signature line yang menjadi ciri khasnya, yaitu line yang ini nih Sobat Setir. Karena nih kalau kita lihat, dia tuh ada cekungannya ke dalam gitu. Jadi ini sedikit masuk ke dalam, tarik lagi ke belakang. Menurut gua untuk sebuah eksekutif sedan gitu ya, atau elegan sedan, ini sangat-sangat berani. Kenapa? Karena jadi memberikan kesan sporty gitu. Tapi ya, balik lagi, ini semua tentang selera aja sih. Gimana kalian menanggapinya aja gitu. Gagang pintu, ciri khasnya Lexus selalu memiliki inovasi-inovasi yang ahead of its time gitu. Dulu dia elektrik, jadi kalau kita buka nggak perlu kita tarik, cuman kita krek gitu aja dia udah kebuka sendiri. Sekarang ini modelnya kita harus masukin tangan kita ke dalam, kita pencet, kita tarik, dan dia akan terbuka. Masih sama-sama elektris, tapi stylenya beda aja. Mungkin itu Lexus thing kali ya, Lexus tuh suka main-main sama masalah gagang pintu gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita ngeliat bagian velgnya. Velgnya desainnya menarik nih, kita mundur ya. Dia memiliki desain velg yang rame gitu. Garis. Dual tone, chrome, dan warna abu-abu seperti ini. Ringnya di ring 21, bannya pakai Michelin, ukuran 235/45 ring 21. Biasanya di sebuah mobil elektrik, dia akan menggunakan velg yang lebih tertutup, agar aerodinamikanya lebih baik lagi. Tapi di sini enggak, karena yang tertutup justru malah ada di yang varian hybridnya. Kalau kita geser ke bagian yang hybrid ini, dia velgnya malah semi tertutup seperti ini Sobat Setir. Tuh. Ini bahkan additional plastik gini ya. Kayaknya ketuker deh. Tapi emang bener kayak gini. Gimana menurut kalian? Ini ringnya lebih kecil sih. Ini tuh pakai ring 19. Dibalut dengan ban berukuran 235/55 ring 19. By design, gue sih lebih suka yang ini. Tapi, ya, kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, ini menjadi suatu hal yang menurut gue cukup unik. Karena kalau kita lihat nih, secara proporsi dari sampingnya, mobil ini tuh tidak terlihat seperti sebuah sedan seperti biasanya gitu. Karena kacanya tuh panjang ke belakang, terus dia tuh pendek gitu bagian bagasinya. Jadi kayak liftback. Tapi kalau kita buka bagasinya, dia nggak liftback, ya dia bagasi aja, bagasi selayaknya bagasi normal gitu. Nah, kelihatan kan dari sini, secara proporsi itu dia cukup berbeda gitu. Kembali lagi sih, kalau gue
adalah seorang fans sedan sejati. Dalam artian gue suka yang bentuknya sedan. Tapi kalau kalian gimana? Liftback kayak gini sebenarnya masih bisa diterima sih, tapi ya kembali lagi itu selera sih sobat setir. Kemudian di sini terdapat beberapa barang sebagai display bahwa bagasinya tuh luas banget. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau di sedan konvensional tuh biasanya bagasinya nggak begitu gede. Tapi ini kita bisa masukin tas golf bag dengan tas seperti ini juga di sini. Tuh. Dan mungkin kita masih bisa nambah-nambahin barang lagi. Jadi setiap perubahan tentunya ada manfaatnya di baliknya. Ini bagasinya jadi lebih luas sih kalau yang gue lihat ya. Luas aja luas banget. Nah, ngebahas desain belakangnya, sama seperti di bagian depan, very futuristic. Dia tarikan garisnya untuk bagian lampu tuh dari kanan hingga kiri, sampai logo-logo Lexusnya tuh nyala gitu. Ini balik lagi masalah selera ya. Menurut gua ini dibuat very futuristic, jadi terlihat mungkin tidak segampang itu untuk langsung diterima. Tapi biasanya desain-desain yang seperti ini itu harus seiring berjalannya waktu gitu. Jadi nanti seiring berjalannya waktu dia akan mulai, akhirnya banyak orang yang ngeh bahwa oh iya emang saat itu belum saatnya gitu. Tapi ya seperti inilah Lexus IS 350i dan yang hybrid. Sekarang kita intip bagian performanya. Yuk. Mengintip di balik kap mesinnya untuk varian yang elektrik, dia tuh bener-bener full ditutup plastik seperti ini sobat setir. Rapih banget, keren. Output tenaganya itu di 221 horsepower dengan torsi sebesar 268,8 Nm. Untuk kapasitas baterainya itu di 74,9 kWh sobat setir dengan range di 557 km, yang dimana itu jauh banget sobat setir. Nah, bergeser ke bagian yang hybrid, tentunya dia tidak seperti ini, tapi full kelihatan engine-nya sobat setir. Nah, tenaga yang dihasilkan itu juga besar sobat setir di 244 horsepower dengan torsi itu di 235 Nm untuk torsi dari mesinnya, sedangkan dari motor listriknya itu di 235 Nm. Mesinnya sendiri menggunakan mesin 4 silinder inline hybrid yang kalau kita lihat memiliki displacement atau kapasitas di 2500 cc. Masuk ke bagian dalam, tentunya kita mulai dari row kedua dulu. Secara ini adalah Lexus IS sobat setir. Di bagian depan ini adalah posisi berkendara gue. Udah gue set tinggi gue di 170 cm. Gue nyetirnya rada mundur dikit doang. Gue memiliki legroom, wow crazy, jauh banget, 15 jari kurang lebihnya, dengan headroom di 4 jari kurang lebihnya. 4 jari menurut gue udah lebih dari cukup lah, udah oke lah. Oke, so dengan space seperti itu, menurut gue ini luas banget rasanya. Tapi memang gue merasa bahwa dia tuh memiliki deck yang terlalu tinggi. Sebenarnya nggak terlalu tinggi sih, mungkin jok yang kurang panjang kali ya. Jadi paha gue tuh tidak tersupport dengan baik gitu. Tapi kalau gue selanjur gini, oke lah. Sendernya juga oke. Untuk recline-nya menurut gue kayaknya sedikit lebih recline akan lebih baik gitu. Tapi ini udah lebih dari cukup sih sobat setir. Di belakang ini kita mendapatkan aksen-aksen kayu di bagian door trimnya. Ini berasa kayu beneran gitu ya. Kayunya juga mewah, kayunya warnanya terang gitu. Jepang banget. Di sini ada penyimpanan tertutup dengan wireless charger. Dia juga ada expandable cup holder. Di sini ada ventilasi AC yang desainnya unik banget. 2 buah charging port Type-C. Pengaturan arah semburan juga. Kemudian ini bisa diberdiriin tentunya kalau kita mau coba ya. Tuh. Tapi menurut gue lebih nyaman kita gunakan sesuai fungsinya aja sih. Karena emang armrestnya tuh lebar gitu, jadi enak. Dia juga ada tray di sini. In overall menurut gue di belakang oke lah, cukup nyaman. Nice. Sekarang kita geser ke bagian depan. Ya. Bergeser ke bagian depan, kita langsung disambut dengan interior yang desainnya tuh ahead of its time banget sih sobat setir. Ini berasa sangat-sangat futuristic. Dia di bagian dashboardnya tuh ada kayak layering-nya gitu ya. Dia di bagian bawahnya jadi jauh lebih lebar. Di tengah-tengah ada sebuah head unit besar yang multifungsi. Kita bisa buka. Oke, continue. Ada apa aja sih di sini? Ini home-nya gitu ya. Tuh ada built-in maps juga, audio udah support Apple CarPlay, Android Auto gitu-gitu. Audio juga udah bagus, dia udah pakai Mark Levinson.
kemudian pengaturan ADAS, pengaturan AC, pengaturan yang lain-lain semua bisa dapat diatur dari si head unit canggih ini sobat setir. Tuh, nice ya. Keren banget. Itu juga ada shortcut-nya kalau kita tarik ke bawah. Dan ini interface-nya tuh udah baru, lebih baru dari Lexus yang dijual di Indonesia. Lebih easy to operate sih menurut gua. Jadi nggak yang membingungkan gitu. Itu pertama. Kedua tadi ya, Mark Levinson audio udah premium by Mark Levinson. Dan di bagian tengah sini, ini kalau kita lihat sekarang cuma ada front and rear doang nih. Tapi kalau tangan gue mendekati, dia akan nyala. Gila. Canggih ya, canggih banget. Tuh, very nice. Terus di sini ada 2 buah wireless charger, charging port Type C juga. Shifternya lucu, dia kecil gini. PRND, normal. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder lagi, bisa ditutup juga. Penyimpanan tertutup yang bisa dibuka dari 2 arah. Kemudian untuk instrumen clusternya, dia desainnya lucu, dia nggak kotak, dia nggak bulat, tapi dia rada kayak ada gundukannya gitu. Jadi kalau kita mengemudi di posisi berkendara yang tepat, dia benar-benar ada di antara lubang dari steering wheel ini, sobat setir, lucu banget. Nggak ada logo Lexus, di sini diajak Lexus. Steering wheelnya desainnya simple, kecil, bahannya dipegangnya juga enak. Sama di bagian tengah tadi yang bisa nongol sendiri gini, di bagian kanan ini adalah untuk mengatur posisi berkendaranya gitu. Dia ada memory seat-nya soal di situ. Very nice. Tuh. Semua itu kayak gitu. Jadi kalau tangan kita nggak dekat, dia akan nyala. Kalau kita diemin lama, dia akan hilang. Tangan kita nggak dekat, dia akan nyala. Diemin lama, hilang. Very futuristic ya. Interior warna hitam dipadukan dengan warna kayu seperti ini. Ini untuk yang varian elektrik. Sekarang kita intip yang bagian hybrid. Yuk. Pindah ke unit hybrid, berbeda warna interiornya. Kalau tadi yang elektrik itu warnanya hitam, sedangkan di hybrid warnanya coklat, sobat setir, seperti itu. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai posisi berkendaranya. Menurut gua, mobil ini tuh memiliki posisi berkendara yang sedikit rada ketinggian. Andai kala dia bisa dibikin lebih rendah lagi, menurut gua akan jadi terasa lebih cocok untuk gue. Tapi kembali lagi, itu untuk gua. Mungkin untuk sebagian orang ada yang lebih suka posisi berkendara yang lebih tinggi gitu, sobat setir. Tapi kalau menurut gue sih kayak kalau bisa dibikin lebih rendah lagi dikit, akan jadi lebih nyaman gitu, sobat setir. Walaupun ini juga udah nyaman banget sih. Very nice. Mantap. Jadi itu dia first impression review dari Lexus IS. Dapat dibilang di unit baru ini, di platform baru ini, segalanya terlihat berbeda, sobat setir. Baik dari interiornya, eksteriornya, dari interface-nya itu berbeda, sobat setir. Tapi yang kita belum cobain adalah rasanya. Apakah rasanya akan sama atau mungkin akan berbeda atau gimana? Tungguin aja. Nanti kalau ada kesempatan untuk cobain langsung, kita akan bikinin videonya, sobat setir. Oke, sekian video kali ini. Gimana menurut sobat setir Lexus IS terbaru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @serkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil kulkas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Pengen ngebahas tentang sorry, 1, 2, 3. Pindah ke yang bagian hybrid. Udah pelengker banget gua. 1, 2, 3.